Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Liridha illah wa li syafaati rasulillah wa ila hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya kita mulai pembelajaran kedua. Kita mulai dengan slide pertama. Hari ini kita akan belajar tentang gambar cerita. Bisa dilihat di buku tema 1, pembelajaran kedua. Di situ ada contoh gambar yang mengandung cerita. Gambar pertama, Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci. Melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Ini adalah salah satu contoh gambar yang di dalamnya ada cerita, ada narasi yang menceritakan dari gambar tersebut. Anak-anak, slide sebelumnya itu adalah salah satu contoh dari gambar cerita. Jadi gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar, berarti banyak gambar yang mengandung sebuah cerita. Jadi gambar tersebut ada kandungan ceritanya. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Di gambar ilustrasi itu gambar yang berfungsi mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Jadi yang utama itu teksnya, bacaannya. Sedangkan gambar itu hanya mendukung agar lebih menarik, agar lebih menyenangkan, agar lebih banyak diperhatikan, agar anak-anak lebih senang membaca. Itu dibuatlah gambar. Gambar ilustrasi itu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu gambar yang gambarnya itu berasal dari foto, berupa foto diambil dari kamera, dan gambar yang dibuat dengan tangan, bisa lukisan, bisa macam-macam. Ya, kita lanjutkan. Ilustrasi, gambar ilustrasi itu banyak sekali jenisnya. Yang pertama namanya cerita bergambar atau cergam. Biasa disingkat cergam, cerita bergambar. Apa itu cergam? Adalah merupakan sejenis gambar
yang diberi teks, diberi bacaan. Ada gambar, kemudian diberi teks, cerita. Cerita bergambar menggunakan teknik gambar yang dibuat dengan dasar cerita. Jadi ada ceritanya dulu, baru kemudian dibuat gambar. Cergam ini fokus, konsentrasinya, titik beratnya pada teks atau cerita, sedangkan gambar hanya merupakan pelengkap agar menarik saja. Contoh tentang gambar, tentang cerita, tentang Edo yang berkunjung ke kandang kelincinya Pak Rudi, itu merupakan contoh cerita bergambar, cergam. Gambar ilustrasi yang kedua jenisnya adalah komik. Apa itu komik? Komik adalah gambar berurutan yang membentuk alur cerita. Contohnya seperti ini. Jadi gambar satu, kemudian ke kanan, kemudian turun, ke kiri, gambar keempat, turun, gambar kelima, ke kanan, gambar keenam. Itu adalah alur cerita, ada alur ceritanya, ada urutan ceritanya. Jenis ketiga dari gambar ilustrasi adalah pamflet. Pamflet itu apa? Pamflet adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak, tanpa penyampulan maupun penjilitan. Jadi ini hanya satu lembar saja, bisa bolak-balik. Dicantumkan pada selembar kertas di satu sisi atau kedua sisinya. Bisa bolak-balik, bisa satu sisi saja. Hampir sama dengan brosur atau selebaran. Banyak kita jumpai, umpama selebaran tentang pengajian, brosur tentang penerimaan siswa baru, pamflet tentang ajakan untuk cuci tangan, ajakan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Itu salah satu contoh-contoh dari pamflet. Jenis keempat dari gambar ilustrasi adalah cover atau sampul. Cover atau sampul adalah bagian luar dari buku. Bisa juga diartikan sebagai pembungkus. Jadi buku-buku itu ada sampulnya. Nah, sampul itu bagian dari gambar ilustrasi agar orang tertarik dengan buku, tertarik dengan judul-judul buku, dibuatlah gambar-gambar yang menarik. Itu salah satu jenis dari gambar ilustrasi, yaitu sampul. Jenis yang kelima dari gambar ilustrasi adalah kartun. Apa kartun? Kartun adalah gambar dengan penampilan lucu yang mempresentasikan, menggambarkan suatu peristiwa. Ini banyak kita jumpai di TV-TV, banyak sekali acara-acara yang memutar film kartun. Ada SpongeBob, ada Doraemon, ada Hello Kitty, ada Shiva, dan macam-macam. Itu adalah contoh-contoh dari kartun. Yang keenam dari jenis gambar ilustrasi namanya karikatur. Karikatur itu apa? Karikatur adalah penggambaran suatu objek, suatu manusia lah, orang lah, tokoh, dengan melebih-lebihkan ciri khas tokoh tersebut. Menonjolkan tokoh tersebut, menonjolkan bagian ciri khas dari orang tersebut. Itu namanya karikatur. Ini contohnya di sini itu gambar Pak Presiden Republik Indonesia yang ke
ketiga dan Presiden Republik Indonesia yang keempat. Jadi itu Pak Profesor B.J. Habibie digambarkan seperti itu. Dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid digambarkan seperti itu. Itu namanya gambar karikatur. Ya, jadi untuk lebih mudah memudahkan kita dalam mengingat-ingat dan belajar, gambar ilustrasi itu apa? Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Jadi teks yang kemudian digambarkan dalam bentuk gambar. Tujuannya apa? Tujuan ilustrasi untuk memperjelas, memperindah, menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Yang ketiga, objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, bisa gambar manusia, bisa hewan dan tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Apa saja itu bisa menjadi objek dari gambar ilustrasi. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaannya. Tuh. Sekarang anak-anak dapat belajar bagaimana membuat gambar ilustrasi. Nah, untuk dapat membuat gambar ilustrasi itu ada langkah-langkahnya. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama gagasan atau angan-angan lah, ngen-ngen dalam bahasa Jawanya. Saya mau cerita tentang apa? Jadi angan-angan itu, ngen-ngen itu gagasan yang bersumber dari bacaan. Jadi semakin banyak kita membaca, maka semakin banyak gagasan yang kita miliki. Jadi gagasan muncul itu dari seringnya kita membaca. Maka anak-anak harus lebih rajin dalam membaca apa saja. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar. Jadi mulainya dari mana? Mulai dari apa, kemana, ada apa, dan lain-lain. Tentukanlah adegan apa yang akan digambar. Siapa saja tokohnya, ada berapa orang, ada berapa hewan, ada berapa tanaman, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Media gambarnya apa? Tempat untuk menggambarnya apa? Bisa kertas, bisa kardus, bisa tembok, bisa macam-macam. Yang kedua, buatlah sketsa. Sketsa itu gampangnya itu orek-orekan. Jadi sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Posisinya si A mau di sini, si B mau di sini, hewannya ada di sini, dan lain-lain. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana jadi tata letak dan ukuran objek yang digambar. Yang ketiga, setelah sketsa kemudian diperjelas dengan pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, anak-anak dapat mewarnainya. Nah, pewarnaan itu ada dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya, asli. Yang kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi kita, angan-angan kita. Nah, pewarnaan ini nanti macamnya sangat banyak. Bisa dengan krayon, bisa dengan pensil warna, bisa dengan cat, bisa dengan cat air, dan lain-lain. Ya, demikian anak-anak pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, pembelajaran yang kedua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayahnya kepada kita semua, sehingga ilmu yang kita terima memberikan manfaat bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kerukunan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.